Kalau luka tuh nggak akan bisa dilupain, teman-teman. Kita nggak bakal bisa menghapus memori yang udah terjadi. Kalau misalnya teman-teman berharap lupa sama luka yang kejadian menyakitkan itu tuh nggak bakalan bisa. Akan bisa. Itulah kenapa J bahas di buku Diary Jiwa, eh, hati-hati dalam melakukan sesuatu karena nggak semua masalah, nggak semua kesalahan bisa diselesaikan dengan kata maaf. Ini boleh di-share nih ya ke orang yang nyakitin kamu gitu ya, quote-nya ya. Hati-hati dalam melakukan sesuatu karena nggak semua masalah dan kesalahan bisa diselesaikan dengan kata maaf. Apalagi wanita, pengingat banget, bahkan tanggal, jamnya dia ingat, teman-teman. Enggak sih? Hati-hati. Wanita itu adalah ahlinya sejarah. Itulah kenapa kita harus hati-hati. Nah, untuk kita yang udah terlanjur terluka, itu kita nggak akan bisa berusaha untuk melupakannya. Yang bisa kita lakukan adalah menerima secara sadar bahwa itulah yang terjadi. Kita terima dulu aja. Kita terima, kalau misalnya udah berhasil menerimanya, kita pelan-pelan obati. Jadi, kalau misalnya kamu belum bisa menerima kejadian itu, kita nggak bakalan bisa ngobatin. Karena menerima luka itu adalah langkah pertama kita buat menyembuhkan luka. Ibarat kata teman-teman punya luka gitu di lutut. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan luka yang ada di lutut itu, teman-teman perlu buka dulu. Angkat dulu gitu leggingnya gitu ya. Angkat dulu roknya gitu ya. Dibuka dulu. Lihat, luka itu lihat dulu tuh. Nah, lukanya tuh gimana tuh? Seberapa gede lukanya gitu kan. Dibersihin dulu tuh luka. Ini nggak bisa terus-terusan kamu berharap luka itu hilang, kamu beraktivitas seperti biasa dengan kaki tertutup, orang sengaja sengaja nyenggol, kamunya kesakitan, kamunya marah, padahal orang itu nggak tahu gitu kan, nggak ada maksud buat menyinggung perasaanmu gitu. Dia gaji melupakan tidak mungkin menyembuhkan insya Allah dan diikhlaskan ya teman-temannya. Teman-teman, apapun kondisi keluarga teman-teman sekarang, kita nggak bisa ngubah, kita nggak bisa kabur dari keluarga kita, dari kondisi keluarga kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya nyelamatin diri sendiri dulu gitu. Mudah-mudahan dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu, kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Seperti J contohnya ya. J nggak bisa nyelamatin keluarga J yang J nggak tahu di sana seperti apa gitu kan. Kalau ngelihat background keluarga J ya keluarga yang biasa aja, tapi eh, karena kita nggak pernah ngobrol secara dalam gitu ya, jadi nggak tahu gitu ya kenyataannya itu seperti apa. Mudah-mudahan dengan J seperti ini gitu ya, J eh, memperbaiki diri, menyelamatkan diri sendiri sehingga J mau menyelamatkan, bisa menyelamatkan keluarga J juga. Salah satu wujud nyatanya adalah J dengan membangun keluarga baru ini di pernikahan ini. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan dari keluarga J, circle J, mungkin keluarga lingkaran kedua gitu bisa ikut serta, keluarga lingkaran ketiga, mudah-mudahan bisa juga bantu keluarga besar, teman-teman semuanya yang ada sana. Mudah-mudahan teman-temannya, Bismillah ya. Peluk dulu ya keluarganya, lihat foto-fotonya. Tapi percaya deh teman-teman, keluarga teman-teman sekarang tuh ya hasil dari keluarga-keluarga sebelumnya gitu. Jadi kita kadang nggak bisa juga gitu buat menjudgment ayah kita jahat, ibu kita jahat, kakak kita jahat, gitu kan. Karena mereka juga korban juga gitu. Ya, sekarang kita doain dulu aja ya, karena hidayah itu mutlak banget teman-teman, ini milik Allah. Nggak usah keluarga kita, teman-temannya Nabi Nuh aja nggak bisa bawa istri dan anaknya ke surga ya. Nabi teman-temannya, Rasul kita Nabi Muhammad SAW nggak bisa juga bawa pamannya ya. Karena memang hidayah itu milik Allah teman-teman. Kita terus berdoa aja, panjatkan ke Allah. Semoga Allah memberikan hidayah untuk keluarga kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di rumah tapi malah kayak orang asing ya Allah. Ini nulisnya siapa ya? Aja penasaran ya. Apakah tim Bubu yang ikutan dengan Zoom-nya nulis yuk? Aku juga awalnya nggak berani konseling ke psikolog, tapi pelan-pelan mulai dari konseling online. Alhamdulillah sekarang jadi berani untuk lebih jujur sama diri sendiri dan berani terbuka untuk bercerita sama orang lain, khususnya waktu bercerita sama psikolog. Mungkin teman-teman di sini juga bisa mencoba pelan-pelan juga. Semoga ini bisa membantu teman-teman.
Teman-teman, kalau teman-teman udah mulai berani untuk cerita, itu adalah sebuah tanda proses penerimaan. Jadi syukuri itu. Alhamdulillah kalau teman-teman berani ngomong. Kalau kita ada luka hati yang sampai nggak bisa ngomong, gitu ya, meskipun ke orang yang bisa kita percaya, itu berarti apa ya, masih perlu berjuang lagi untuk menerima itu agar bisa kita tolong gitu, agar bisa disembuhkan. Tadi ada yang bilang belum menemukan orang yang pas untuk bisa diajak cerita KJ. Agak susah sih kalau misalnya mau cari manual di orang kita sekitar ya. Yang bisa kamu lakukan adalah untuk percepatan gitu, menemukan orang yang tepat adalah orang yang profesional, yang bisa membantu kamu secara profesional gitu ya. Contohnya Bunda Erlik. Teman-teman, ini prinsip yang perlu kita yakini dulu untuk sebelum kita menyembuhkan luka hati dalam keluarga. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa. Pertolongan pertama adalah dengan menerimanya. Diterima dulu aja ya. Gitu ya, kalau misalnya kita terluka gitu kan, kita terima dulu aja, nangis dulu aja sekenceng-kencengnya, terus lihat luka itu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita udah beres nangisnya, udah lihat lukanya gitu ya, kita punya tenaga lagi, kumpulin tenaga lagi untuk bisa menyembuhkan luka itu. Karena kalau luka di dalam keluarga tuh emang nggak ada sih. Tapi emang nggak ada sih. Kalau dia meyakini bahwa nggak ada individu yang salah. Dia selalu berhubungan sama setiap kejadian, setiap orang. Dia apa ya? Dia itu sangat berhubungan gitu dengan orang tuanya, dengan lingkungannya gitu ya. Jadi kita memang perlu saling tolong menolong gitu untuk mengingatkan gitu ya. Bahkan sama suami sendiri susah untuk terbuka. Nah, itu perlu dilatih teman-teman ya. Perlu dilatih untuk terbuka. Karena kan suami itu adalah orang yang 24 jam, orang yang paling, ya orang satu selimut lah sama kita gitu ya. Kalau sama dia aja kita nggak bisa terbuka, gimana sama orang lain. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya sulit, masih sulit untuk terbuka sama pasangan, ya nggak apa-apa. Diterima dulu aja. Pelan-pelan cari pertolongan ke yang lain, tapi yang memang terpercaya gitu ya teman-teman ya. Bukan malah nambah masalah gitu. Sama yuk doakan pasangan kita teman-temannya, karena Allah lah yang memiliki hatinya, Allah nanti yang menggerakkan hatinya gitu teman-temannya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa. Pertolongan pertama adalah dengan menerimanya. Itu dulu ya teman-teman ya, untuk kita yakini, kita terima dulu keluarga kita sekarang seperti apa. Jadi nggak usah ngeliat keluarga yang lain dulu ya, kita terima aja keluarga kita, karena mungkin bisa aja kalau dituker juga kita nggak bisa gitu ngelewatin kondisi keluarga yang lain. Karena memang yang kita lihat ada di keluarga orang itu adalah yang bagus-bagusnya aja gitu. Sama kayak orang ngelihat keluarga kita, semuanya ya bagus-bagus aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu dalamnya. Mungkin teman-teman sekarang pernah ngerasa enak banget ya keluarga dia, tapi pas dituker atau pas ngedenger cerita dia yang nggak terlihat tuh, oh gitu kan, masih bilang, Alhamdulillah juga ya, aku kayaknya nggak seberat dia gitu kan. Jadi posisinya tuh udah paling pas. Jadi meskipun dia masalah dia berat, ya pundak dia udah lebih kuat, udah lebih hebat dibanding kita gitu kan. Jadi ya semuanya udah sesuai kadarnya Allah ya. Tinggal kita berjuang, berjuang teman-teman. Karena kita nanti dihisab tuh prosesnya bukan hasil. Karena hasil itu adalah kehendak Allah ya. Selanjutnya prinsip kedua adalah dari Quran Surat Toha ayat 32. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Bersabarlah kamu ya teman-teman ya dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Teman-teman ya. Jadi kita di sini kalau misalnya kita belum bisa dakwah ke lingkungan luar, ke lingkungan besar, yuk kita berdakwah di lingkungan keluarga kita. Sebelum kita berdakwah di lingkungan kita, kita mesti selesai dulu dengan diri kita sendiri. Biar mudah-mudahan kita nanti bisa berdakwah ke keluarga kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab juga untuk pertolongan itu hadir di dalam keluarga kita. Dan keluarga itu adalah cobaan ya teman-teman. Keluarga cobaan, anak cobaan. Jadi semuanya itu cobaan. Mudah-mudahan dengan cobaan itu kita bisa
ngumpulin pahala sabar ya, menjadi kesempatan untuk kita dalam menabung pahala sabar. Paling susah ya Kak, sampai sekarang atas keadaan hidup aku yang kalau aku salahinnya keluarga, aku hidup dan tumbuh jadi seperti ini, yaitu karena keluarga. Aku tahu itu pikiran kayak gitu, penyakit salah. Tapi emang susah banget terima keadaan itu. Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah kata susahnya diganti aja dulu ya. Diganti dengan tidak mudah. Nanti pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa coret kata tidaknya. Karena kita akan sangat terbantu banget dengan prasangka kita. Kalau misalnya prasangkanya itu adalah susah menerima keadaan itu, maka ya Allah sesuai dengan prasangka. Minta tolong ya sama Allah ya. Kadang kita suka lupa sih untuk minta tolong itu. Aku tinggal sama ibu sambung Kak, dan dia nggak pernah marah, tapi nyindir dan tiap hari mukanya nggak enak, bahkan cuman mau keluar kamar aja canggung. Ya Allah ya Karim, teman-teman. Pengennya tuh rumah tuh adalah tempat paling nyaman ya, tempat pulang, tempat istirahat yang paling nyaman ya, bahagia gitu teman-teman. Doa terbaik buat teman-teman sekarang yang lagi nggak nyaman di rumah, nggak apa-apa. Rumah di sini itu hanya rumah dunia sementara banget. Mudah-mudahan dengan kamu berada di posisi ini makin banyak tabungan pahala gitu ya, dan Allah mengizinkan kamu untuk bangun rumah nanti di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Menyembuhkan luka di dalam keluarga, tahapan pertama yang bisa teman-teman lakukan itu yang pertama adalah inner journey. Inner journey ini tuh dibahas banget, lengkap banget sama Bunda Erli teman-temannya. Inner journey itu adalah kita proses menyelami diri kita sendiri ke lebih dalam sehingga kita tahu nih luka mana yang mau diberesin gitu ya, luka mana yang mau disembuhin gitu. Aku kenapa? Karena setiap kejadian kita hari ini tuh adalah sebab apa yang terjadi di masa lalu. Kayak misalnya kita sekarang tuh nggak pede, orang yang nggak berani ngomong di depan publik, itu pasti ada sesuatu, ada yang pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Oh, karena dulu dia pernah ngomong tapi nggak didengerin, nggak dihargain, sehingga kesininya dia jadi orang yang nggak pede. Aku itu orangnya nggak punya keputusan apa-apa ya. Mungkin di dalam keluarganya dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk memiliki keputusan misalnya. Jadi inner journey ini tuh bagus banget kita untuk menyelami diri kita sendiri. Tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kita tidak begitu sayang dengan diri kita sendiri karena kita belum terlalu mengenal juga diri kita ini siapa. Padahal diri ini itu adalah sebuah karya indah ya yang udah Allah ciptain. Mudah-mudahan dengan kita mengenali karya indah yang udah Allah ciptain ini, kita juga jadi makin cinta sama yang menciptakan. Selanjutnya self bonding. Ini tuh untuk terhubung dengan diri sendiri, teman-teman. Saya mau tanya deh, me time teman-teman di sini apa sih? Teman-teman me time-nya apa? Yes. Baca Biar buku Kak. Insya Allah. Ini ini teman nulis yuk banget ini ya. Deep talk sama Allah. Masya Allah. Baca cerita teman-teman ingin kupeluk kalian semua. Masya, Ingin banget. Dengerin Masya musik, Allah. selawat, sholat Sholat sepertiga malam. malam. Masya Allah. Baca buku, main sosmed, baca buku. Ya Allah, udah bagus-bagus banget ya Bunda nih me time-nya di sini. Kok mirip KJ ya pada nulis, baca. Mungkin karena teman menulis, teman yang nulis. Oh, udah terbiasa kali ya. Jadi Ini. menikmati ternyata menulis itu bisa menjadi teman gitu loh. Karena sebetulnya secara psikologis ya teman-teman, menulis itu seperti katarsis ya, Kak J ya, mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam diri sehingga kalau kalau kantong itu tadi lagi penuh kan kita berat sehingga perlu dikeluarkan. Nah, dengan nulis ini teman-teman sebetulnya sambil kita mengeluarkan isi yang sudah penuh, pas nanti ada yang mau masuk lagi, kita lebih bisa untuk bersikap, lebih bisa untuk menjadi diri sendiri lebih baik. Nah, itu gunanya sebetulnya menulis ya, Kak C ya. Masya Allah, terima kasih Bunda. Ya, bener banget itu. Apalagi menulis itu tuh bisa mengumpulkan kesadaran ya Bun ya. Mengumpulkan kesadaran dari atas apa yang kita rasain dan yang kita pikirkan teman-teman. Ini me time teman-teman ini bagus banget. Karena me time itu kan adalah waktu kita ya. Waktu kita sendiri gitu ya. Dan harapannya waktu itu tuh digunakan untuk terhubung sama diri kita sendiri. Nggak usah percaya gitu ya sama me time jalan-jalan, me time shopping, me time main game, me time nonton film gitu ya. Karena
itu tuh malah tambah bikin capek loh. Habis ngelakuin itu tuh capek. Karena kita berharap kan me time itu tuh kan kita dicas ya, dapat penyegaran. Me time itu sebaiknya mengeluarkan sesuatu. Karena waktu kita mau mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita berarti lagi terhubung sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita malah menghubungkan dengan hal-hal yang di luar diri kita, itu malah gimana sih? Kepala tuh udah penuh ya, hati tuh udah penuh. Terus kita tambah lagi gitu dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya sebenarnya ya. Shopping, ngeliatin apa sih namanya cuci mata gitu kan enak banget ya Budi. Malah nambah Iya, beban lu. Aduh, TV-nya bagus tapi aku nggak bisa beli. sebetulnya hanya escape aja itu Iya, kan, nge-skip melarikan perasaan. diri Hmm. Ih, bener banget itu. sebentar. Mm-mm. Jadi sebenarnya Bun, orang-orang yang asik dengan hal-hal semacam itu dia lagi melarikan diri atas apa yang dia rasain ya Bun ya. Iya benar. Jadi kayak kebahagiaan semu. Dia Hmm. mencari kebahagiaan mau membeli berapapun harganya. Padahal nggak ada yang jualan. Hmm. Setelah kita ditawarin banyak keindahan di luar sana, ini loh yang buat kamu bahagia. Ternyata sudah kita bayar mahal. Emang pulang-pulang teman-teman masalah sudah selesai. Enggak, ada lagi tetap dipikirin dan dia kadarnya nggak berubah. Malah justru bisa bertambah. Iya, karena sebetulnya kebahagiaan itu bukan dari luar sana, tapi kayak kata Kak Cita tadi, dari dalam diri sendiri. Ketika menulis, menuangkan kepenatan, kelelahan, beban-beban, itu sudah merupakan satu kebahagiaan. Apalagi kalau teman-teman mau sharing dengan orang yang amanah, bisa membawa rahasia. Nah, itu lebih lagi, kita lebih punya eh, membangkitkan rasa percaya diri kita untuk melangkah dan bersikap memandang segala hal itu lebih positif. Jadi lebih Benar. bisa menerima diri atau bisa mencintai diri sendiri. Itu akhirnya muncul ternyata ada Allah ya di sini ketika Hmm, aku bisa meluangkan sedikit waktuku untuk diriku sendiri. Benar itu teman-teman. Kalau dilatih itu kayaknya kita jadi sering banget ketemu sama Allah, terutama di hmm, saat-saat kita membutuhkan gitu. Nggak lagi benar. ke mall-mall, ke pasar, ke tempat hiburan lagi, Insya gitu. Allah. Terima kasih Bunda. Jadi memang kita tuh kalau me time, teman-teman lagi punya waktu me time sayang banget deh. Apalagi ibu-ibu tuh kadang kalau lagi capek, please lah gitu. Jangan sayang waktunya ya, karena kita waktunya sedikit. Sayang banget kalau misalnya digunain buat nonton, nonton drakor atau apa gitu ya. Lebih baik terhubung sama diri kita sendiri. Karena kadang banyak banget hal seharian yang kita lakukan tuh kita nggak sadar bahwa kita melakukan itu. Lebih baik refleksi malam hari pas anak aku udah bobo tuh refleksi nih aku hari ini ngapain aja. Eh, apa yang perlu diperbaiki untuk besok, apa yang perlu aku maafkan hari ini, apa yang perlu aku ikhlaskan hari ini, apa yang perlu aku sabarin hari ini gitu. Apa aja yang bisa aku syukuri untuk kegiatan hari ini tuh. Karena self bonding itu kita connect sama diri kita sendiri itu udah pasti deh. Kita juga connect sama Allah teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah ya teman-teman ya, atas pertolongan Allah. Ngaji sampai ngantuk, diam di kamar aja dan nggak mau ketemu orang juga. Ya, sekedar pengalihan itu hati-hati loh teman-teman ya. Untuk yang terbiasa mengalihkan karena bakalan numpuk, 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 numpuk. Nah, selanjutnya ini bahasa cinta. Nah, di buku ini gitu di sini ada cerita tentang si bungsu. Si bungsu ya, tentang si bungsu yang akhirnya berusaha gitu untuk menggunakan bahasa cinta ini ke orang tuanya. Nah, teman-teman bisa nih. Teman-teman udah tahu belum bahasa cinta ayah, ibu, teman-teman apa nih? Atau bahkan bahasa cinta dirimu sendiri apa nih? Udah tahu belum? Bahasa cinta pasangannya apa nih? Udah tahu belum nih?